keluar dari rumah ini saya nggak mau ngeliat wajah kamu. Ya udah saya keluar. Cuma bawa di 10.000 saya keluar dari rumah. Quran itu bahwa bacaannya Tuhan itu Maha Esa, cuma satu, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ya sorry lah. Kenapa Yesus dilahirin? Kenapa Yesus punya Bunda Maria kayak gitu? Kalau kamu pindah agama, keluar dari rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicuplikan tadi, bahwa cerita mu'alaf atau kisah mu'alaf ini mampu memberikan pelajaran terhadap diri kita. Semoga kita mampu mengambil hikmah dari apa perjalanan dia di dalam menemukan Islam tersebut. Kita yang alhamdulillah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keluarga yang muslim, ayah kita, ibu kita, papa kita, mama kita adalah seorang muslim. Tentunya itu merupakan suatu rahmat yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu karunia yang cukup besar yang Allah berikan terhadap diri kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita untuk mensyukuri itu semua dengan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjauhi segala apa yang Allah larang, serta kita tetap melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Semoga pelajaran demi pelajaran yang kami suguhkan di dalam channel ini semoga bisa memberikan bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga bisa memberikan tuntunan. Di sini saya tertarik untuk membahas video ini karena menurut saya ada sesuatu pelajaran yang sangat penting. Ya, ini di dalam video ini, di dalam kisah mu'alaf ini, begitu berat dia untuk menerima Islam itu. Beratnya bukan dari dirinya, tetapi dari faktor luar. Terutama yang terberat itu adalah faktor dari ayahnya. Terutama karena memang ayahnya bukan dari seorang muslim. Namun bagi kita yang terlahir dari keluarga muslim, tentu tidak memiliki tantangan yang berarti. Tentu tidak memiliki tantangan yang mungkin kita bisa melakukan ibadah apapun. Kita bisa melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus kita bertentangan dengan kedua orang tua kita. Justru sebaliknya, dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin kembali kepada jalan yang sebenarnya, namun memiliki tantangan demi tantangan. Bahkan di dalam kisahnya dia juga harus keluar dari rumahnya. Semoga tetap Allah berikan keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dirinya sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semoga tontonan ini bisa menjadikan tuntunan, dan semoga tontonan ini mampu menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita saksikan bersama kisah mu'alaf. Kenalkan, nama saya Renova Hutagaol, dan setelah saya masuk Islam nama saya Nova Hasanah. Asal saya dari Cakung, Jakarta Timur. Saya mengenal agama Islam, agama saya Kristen Protestan. Saya gereja biasa kayak orang-orang Kristen. Terus setelah itu pas SMP kelas 2 saya nggak tahu kenapa ada satu saat dengar teman saya ngaji suara indah. Terus habis itu
Saya mulai kepo-kepo, nanya-nanya, apa sih yang dibawa-bawa itu, kok tulisan Arab semua, Al-Quran gitu kan. Dan dia ngasih tahu, ini Al-Quran, ini ya Alkitab kita, kata dia gitu. Oke. Terus setiap hari Jumat selalu ada yang Jumatan, ada yang zikir. Saya cari-cari di Google, apa bedanya Islam sama Kristen, ada apa sih, kenapa sih agama itu banyak, kenapa sih Tuhan itu beda-beda disebutnya. Saya cari-cari tahu juga sama guru bahasa Inggris saya waktu itu saya dekat, dan dia orang Islam. Saya tanya-tanya, katanya sini ikut saya ke perpustakaan, dan dia ngasih unjuk saya Al-Quran di surat, salah satu surat di Al-Quran itu bahwa bacaannya Tuhan itu Maha Esa, cuma satu, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dari situ saya langsung I don't know, langsung kayak oh iya ini logika, ya ini betul gitu. Kenapa Yesus ya sorry lah, kenapa Yesus dilahirin, kenapa Yesus punya Bunda Maria kayak gitu. Mulai bertanya-tanya, mulai nyari tahu, dan akhirnya ya saya ngomong sama guru bahasa Inggris saya mau masuk Islam, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya guru bahasa Inggris saya ngobrol ke orang tua, dan mama saya setuju karena memang mama kan Islam, tapi tetap Islam, tapi tetap. Terus sudah gitu, setelah itu udah setuju, bapak bermasalah, bapak nggak setuju, bapak benar-benar marah, sampai dia bilang sama saya, kalau kamu pindah agama, keluar dari rumah ini. Ya udah, akhirnya saya diam-diam, saya masuk Islam, saya ngucapin 2 kalimat syahadat di sekolah saya, dan di situ mama saya nyaksiin. Pulang-pulang bapak saya dapat kabar dari tetangga saya yang sekolah bareng bahwa saya udah Islam. Bapak marah banget. Terus udah gitu dia cuma bilang sama saya, keluar dari rumah ini, saya nggak mau ngeliat wajah kamu. Ya udah, saya keluar. Cuma bawa duit 10.000, saya keluar dari rumah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saya sungguh sangat kagum dengan keberanian ketika seolah-olah adik ini menemukan suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Sepertinya keimanan dan hidayah yang tertancap di dalam dirinya merupakan sesuatu yang sangat luar biasa daripada dunia dan seisinya. Kita secara pribadi mungkin belum tentu mampu, gitu. Andainya saat ini kita terlahir dari keluarga yang non-muslim, kemudian ketika kita masih kecil, masih belia, yang kita masih butuh terhadap nafkah dari kedua orang tua, tentu ini merupakan sesuatu dilema, sesuatu hal yang mungkin kita sulit untuk menerima itu, apalagi harus sampai diusir dari rumah, tidak memiliki apa-apa, dan hanya membawa uang 10.000. Teman-temanku yang beriman, apa sih yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah? Apa sih yang menghambat diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa lihat apa yang kita perjuangkan selama ini. Keimanan kita, apa yang kita tunjukkan? Keimanan kita, apa bukti keimanan kita kepada Allah selama ini?
Masya Allah, kita sholat, kita puasa, dan kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak ada bertentangan dengan orang tua kita. Saya yakin begitu dalam keimanan yang didapat, begitu kokoh keyakinannya, sehingga hanya dengan uang 10.000 dia mampu dan berani keluar dari rumahnya. Masya Allah. Sudah sepantasnya kita itu bersyukur, sudah sepantasnya kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya taat. Karena kita bisa melihat perjuangannya ketika memilih agama selain daripada agama kedua orang tuanya, tapi dia masih mampu untuk menunjukkan, membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak kembali seperti apa. Apakah hanya berhenti di situ? Tidak, teman-teman. Mari sama-sama kita simak. Dari situlah saya nyaman dengar orang ngaji, saya senang. Terus yang satu lagi, saya dikasih tahu sama guru bahasa Inggris saya bahwa Tuhan itu yang nggak dilahirkan dan nggak melahirkan, Tuhan itu Esa. Dan itu yang bikin saya yakin. Setelah itu ya, setelah saya di sekolah, saya berhenti karena disuruh keluarkan. Cuma setelah saya keluar dari rumah, saya keluar bawa pakaian sekolah saya. Saya nginep di rumah teman saya. Sampai saya lulus sekolah, saya nginep di rumah teman saya. Pas mau masuk ke SMK juga, saya pulang daftar SMK karena NEM saya keluar kan. Dan untuk daftar sekolah baru itu kan harus ada orang tua. Saya pulang, akhirnya masuk sekolah SMK dengan agama baru, agama Islam. Ya udah, orang tua udah ikhlas, sudah ngebolehin. Cuma abang-abang yang masih nggak ridho. Abang posisi itu masuk SMP kelas 2. Pas SMK, pas baru masuk, abang nggak ridho, abang udah nggak pernah mau biayain lagi. Ya, walaupun sekolah ibaratnya saya ada sedikit lah buat sekolah gitu kan, abang nggak mau biayain lagi karena biaya buat produksi buat jurusan saya gitu waktu itu. Akhirnya saya bilang sama bapak sama mama, saya mau ulangan, mau naik kelas, saya mau bikin film pendek. Mereka nggak ada uang, malah marah-marah. Ya udah, akhirnya saya nggak sekolah, tapi saya malah jaga warnet buat nyari duit di situ. Jaga warnet, nggak sekolah 2 minggu, dapat SP 1, saya nggak masuk lagi. Terus SP2, mama mulai nelponin saya, saya mau keluar, aku bilang gitu. Saya nggak mau sekolah lagi. Buat apa saya sekolah, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya nggak sekolah deh. Saya yang mengundurkan diri, saya datang ke sekolah, saya mengundurkan diri, saya bilang gitu. Marah, benci, nggak nganggap saya lah. Mereka ngediemin saya, kayak nganggap saya nggak ada. Iya, saya di rumah pun saya kayak nggak ada orang asing gitu. Nggak ada ditawarin makan atau apapun, biasa aja. Dan saya pun juga, oke, up to you, terserah. Yang penting ini pilihan saya cuma begitu. Saya udah dewasa, saya udah haid, saya udah balik. Sahabat yang beriman, kita bisa dengarkan bersama bahwa saya tertarik untuk menampilkan video ini, menampilkan kisah ini adalah saya tidak bermaksud untuk menggurui yang lainnya. Saya memposisikan ceritanya ini bagaimana jika cerita terjadi kepada diri saya. Jika seandainya orang tua saya bukan Islam, ibu saya bukan Islam,
kemudian saya memiliki keputusan untuk memilih Islam. Itu sesuatu keputusan yang berat. Saya harus diusir dari rumah. Kemudian setelah bertahan di luar rumah dengan hanya membawa uang keluar 10.000 rupiah, kemudian selama 3-4 tahun saya di luar rumah, kemudian kembali dan saya putus sekolah. Kemudian setelah kembali ke rumah, saya seolah-olah dianggap tidak ada oleh satu isi rumah, menganggap diri kita atau diri saya tidak ada. Saya tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang mampu untuk melawan ujian-ujian itu semuanya. Sedangkan kita tahu itu adalah bukan hal yang mudah. Masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kita ini makhluk yang lemah. Kita tetap terus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keimanan dalam diri kita. Semampu kita terus memohon kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbana, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Kita meminta kepada Allah untuk ditetapkan iman Islam kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya merasa bahwa, sekali lagi saya katakan, ini bukan hal yang mudah, teman-teman beriman. Ini bukan perkara yang mudah, dan ini bukan perkara semua orang belum tentu bisa melewati apa yang seperti saudari kita ini lalui. Masya Allah. Mari kita lanjutkan. Sudah menstruasi, sudah balik, kamu udah dewasa, bisa nentuin pilihan sendiri, lain kayak Kristen. Dari situlah saya pegang teguh, ya udah. Dan lama-lama saya ngaji, saya belajar ngaji, saya pergi sholat maghrib ke musola. Mama ngeliat, dan dia mau ngajarin saya Iqra. Mama ngajarin saya Iqra diam-diam sampai bapak marah. Akhirnya berhenti, nggak belajar lagi. Kalau respon tetangga ya awal-awal ya sinis sih, karena memang tetangga saya rata-rata Kristen. Rata-rata, kenapa sih? Kayak ibaratnya, ini orang tuanya Kristen kok anaknya sendiri yang beda, kayak gitu. Pandangan sinis lah. Terakhir komunikasi sama keluarga, alhamdulillah udah baik-baik aja sampai sekarang. Buat keluarga saya, terima kasih udah ikhlas, terima kasih udah ridho. Walaupun itu butuh waktu yang panjang sih buat mereka ngerelain anaknya beda agama. Saya cuma minta, kalau memang itu pilihan agama kalian, silahkan jalanin yang benar. Saya nggak mau maksa. Waktu itu saya searching di itu sih Kak, ngelihat dari Facebook ada pesantren kayak gitu. Dan saya di rumah pun nggak ngapa-ngapain, saya udah nggak kerja, saya udah di rumah aja ibaratnya pas corona ini. Dan akhirnya, kenapa saya nggak belajar agama aja gitu? Buat apa saya di rumah juga cuma nyusahin ibaratnya. Jadi saya searching, ada yang ngasih tahu lah, ada yang infoin. Coba cek YouTube-nya Naba TV. Dari situ saya cek-cekin semua orang-orang Naba, anak-anak santrinya, yang laki-lakinya juga saya lihat-liatin. Saya tertarik dan akhirnya saya hubungin Ustadz Naluman. Pandangan saya, ya kalau udah fokus satu silahkan fokus ke satu. Saya gitu aja. Mereka mau ngomong apa, saya nggak peduli, karena lebih baik kalian cari tahu dulu ilmunya, cari tahu dari ceramah-ceramah. Kalaupun emang kalian nggak bisa baca Quran, sama kayak saya juga kan awalnya nggak bisa baca Quran. Atau di situ ada Al-Quran yang artiannya, di situ semua ada tafsirnya. Atau kalian cari perbandingannya antara kenapa Islam itu dianggap teroris atau apapun, itu kan semua banyak ilmunya.
Jadi jangan langsung ngejudge gitu, udah itu aja. Yang saya rasain perubahan besar banget sih buat saya. Saya belajar agama, saya belajar bahasa Arab, fikih Islam, adab, semua saya pelajarin. Dan itu alhamdulillah berkah sekali buat saya. Cari sendiri hidayah, kejar hidayahnya. Karena percayalah kalau hidayah itu kita kejar sendiri, Tuhan bakal mudahin segalanya. Istiqomah, udah itu aja. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Carilah hidayah, jemputlah hidayah, karena semuanya pasti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomah, agar diberikan kekuatan di dalam melewati hari-hari sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetap dukung channel-channel Islam kepada saudara-saudara beriman. Kritik dan saran masih tetap kami harapkan. Semoga video kali ini memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tetap bermohon, mendoakan saudari kita ini diterima segala amal ibadahnya, diampuni semua kesalahan-kesalahannya yang telah lalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita dan diri saudara-saudara beriman sekalian. Terima kasih sudah saksikan video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan dan kekhilafan adalah atas kelalaian diri saya sendiri. Kebenaran dan petunjuk adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi